Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, oke, ini kuliah pengganti untuk minggu kedua ya. Jadi baik kelas A maupun kelas B sudah kuliah di pertemuan pertama. Jadi nanti ini kuliah untuk pertemuan kedua. Untuk yang Senin tidak ada kuliah, Selasa berarti juga libur, tidak ada kuliah. Kemudian ini kalau teman-teman baca di surat pengumuman dari Prodi, ini tidak ada presensi secara QR code, tetapi nanti akan diinputkan secara manual gitu ya. Jadi untuk PC kuliahnya mohon nanti bisa eh, apa ini dibilangnya mengirimkan bukti kehadiran Zoom kepada admin si master. Jadi mohon nanti bisa di screenshot untuk kehadiran Zoom-nya, lalu nanti akan diinputkan oleh admin si master yang ada di akademi. Oke, ini saya share screen dulu. Nanti untuk materinya saya share via via Elok ya. Oke, oke. Nah, sepertinya ini sudah terlihat. Oke, kita lanjutkan bahasan mengenai di kimia analisis 2 ini mengenai spektrofotometri UV dan visible. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar tentang spektrofotometri itu apa. Kemudian bagaimana spektrofotometri itu ya, terutama yang UV vis digunakan untuk pengukuran. Secara molekulernya, molekulnya apa yang terjadi ketika disinari dengan sinar UV maupun visible. Kemudian juga ada kemarin senyawa seperti apa yang bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV dan visible. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa bertanya aja ya. Nah, pada hari ini kita akan fokus pada instrumennya. Ya, instrumen itu kan alatnya ya, alat yang mempunyai komputasi yang cukup advance itu di kimia analisis kita sebut sebagai instrumen. Nah, kalau spektrofotometri itu metodenya ya secara umum. Kalau alatnya disebut sebagai spektrofotometer. Spektrofotometer. Nah, ini kalau kita menggunakan spektrofotometri UV vis ya berarti alatnya namanya spektrofotometer UV visible. Nah, alat spektrofotometer itu apa? Instrumen yang digunakan untuk mengukur absorbansi cahaya ya. Nah, jadi ini alatnya, instrumennya seperti ini, teman-teman sudah pernah lihat. Jadi ini biasanya ditaruh di meja, di sebelah kanannya ini ya, mereknya bisa beda-beda. Tapi biasanya di sini ada eh, tombol-tombol untuk mengoperasikan. Di sebelah kiri ini nanti untuk memasukkan sampelnya. Jadi bisa dimasukkan ke sini, ditutup, lalu bisa kita operasikan. Oke. Nah, Nah, kalau dari luarnya bentuknya seperti ini ya, spektrofotometer. Kalau di dalamnya sebenarnya seperti apa? Bagaimana bisa nanti teman-teman memasukkan sampel lalu keluar angkanya, absorbansinya. Ini di dalam instrumennya, ini bentuknya seperti ini. Ini bagannya. Ini secara grafiknya seperti ini. Jadi di depan ini ada light source atau sumber cahaya.
Kemudian cahaya ini dibenarkan ke monokromator. Nah, dari cahaya putih nanti ketika melewati monokromator akan berubah jadi seperti ini. Menjadi cahaya dengan panjang gelombang penyusunnya. Nah, jadi seperti pelangi warna-warni seperti ini, spektrum cahaya. Nah, kemudian ini ada yang namanya apertur atau jendela gitu ya. Nah, jadi ini karena ini sebenarnya kebalik ya, bukan garis-garis vertikal seperti ini, tapi horizontal panjang gelombangnya, cahayanya. Nah, lalu nanti masuk ke sini, ini ada suatu jendela, bisa kita pilih panjang gelombang yang sesuai itu yang kita inginkan berapa. Nah, jadi kan teman-teman misalnya pakai spektrofotometer dengan dibaca pada panjang gelombang 300 nanometer. Nah, ini jendelanya ini yang kita ubah supaya yang bisa keluar dari sini hanya 300 nanometer. Nah, lalu sampai sini kemudian mengenai sampel. Nah, ini bentuknya di dalam kuvet ya harusnya. Nah, ini ada beberapa cahaya yang diserap. Ada cahaya yang diserap, ada yang diteruskan. Yang tidak diserap, yang tidak diserap berarti sisanya, sisa tadi diteruskan lalu masuk ke fotoresistor. Nah, kemudian di amplifier supaya sinyalnya menjadi lebih kuat. Nah, ini bagian dari detektor. Sakti, 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 serius Lalu banget loh. itu di akhir ini nanti bisa Sakti kita serius lihat banget. di eh, PC atau di laptop itu nanti bisa kita lihat di sana. Nah, oke, ini gambaran secara umum ya ketika kita menggunakan spektrofotometer. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Nah, terkait dengan pengukuran bagaimana apa yang terjadi ya ketika cahaya itu nanti masuk ke dalam sampel, diserap oleh sampel. Apa, Jadi, Mah? ketika cahaya itu diserap oleh Air? ya Mas Zulkarnain, ada pertanyaan? Air dari mana kalau mandi? Mas Zulkarnain Ubaidillah, Mas Zulkarnain, apakah ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah cahaya tadi ketika disinarkan dari sumber cahaya mengenai sampel, nah itu beberapa bagian dari cahaya, sebagian dari cahaya itu akan diserap. Nah, Thank you, thank you, thank karena you. diserap, maka radian powernya ya atau power dari cahaya itu nanti akan berkurang gitu. Jadi radian power ini simbolnya P, ini energi per detik per unit area dari cahaya. Jadi ketika cahaya itu diserap, kemarin cahaya sebagai partikel dan gelombang, ini energinya akan berkurang. Energi di awal dari cahaya dari light source itu akan berkurang. Nah, sisanya nanti yang diteruskan ke dalam detektor. Itu yang dideteksi oleh detektor. Nah, ini bagian dari spektrofotometer tadi. Oke, ini ada sumber cahaya, kemudian Udah, ntar. ada Ntar aku baru monokromator, ngecek ini deh. kemudian masuk ke dalam Mapnya sampel dulu. detektor, lalu nanti ada outputnya seperti apa. Nah, ini dari sumber cahaya ketika masuk ke dalam monokromator sudah terpilih menjadi panjang gelombang tertentu. Kemudian, nah ini ada P0. P0 ini radian power awalnya berapa sebelum diserap oleh sampel.
Nah, sampel ini di dalam kuvet dengan panjang kuvet tertentu, simbolnya B. Kemudian cahaya yang diteruskan ini disimbolkan sebagai P. Nah, kemudian masuk ke detektor, kemudian kita ketahui outputnya bisa kita lihat di spektrofotometer, di layar dari spektrofotometernya. Oke, nah ini ya, jadi fungsi monokromator ini untuk memilih satu panjang gelombang saja. Kalau tadi cahaya putih itu adalah campuran dari berbagai panjang gelombang, setelah masuk ke monokromator, ini hanya terpilih satu panjang gelombang saja. Oke, nah ini penjelasannya tadi, jadi cahaya monokromatis tadi ya, monokromatis itu artinya satu panjang gelombang itu memiliki radian power sebesar P0. Nah, mengenai sampel sepanjang B, cahaya yang keluar radian powernya itu P. Nah, jadi karena cahayanya ini sebagian sudah diserap oleh sampel, maka P ini pasti lebih kecil daripada P0. Kecuali kalau sampelnya tidak ada. Jadi P itu pasti lebih kecil dari P0. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kemudian ada juga yang disebut sebagai, ini rumus-rumus ya, beberapa nanti penting untuk menghitung konsentrasi dari sampel. Yang disebut sebagai transmitan, yaitu adalah fraksi dari cahaya awal yang melalui sampel. Artinya berapa bagian sih ya jika dibandingkan dengan cahaya awal tadi yang melalui sampel itu berapa? Di sini disimbolkan sebagai T sama dengan P dibagi P0. Jadi P itu cahaya yang telah melewati sampel dibagi P0, cahaya awal yang masuk ke sampel yang dipancarkan dari light source tadi yang sudah memasuki monokromat. Jadi satu panjang gelombang saja. Oke, nah ini transmitan yang lebih sering kita gunakan sebenarnya adalah absorban. Ya, absorban itu disimbolkan sebagai A, ini sama dengan log P0 per P, atau sama dengan min log T. Ya, T-nya transmitannya ini. Nah, jadi ketika cahayanya itu tidak ada yang diserap, misalnya pada belangko gitu ya, P-nya kan P sama dengan P0. Kalau P sama dengan P0, P0 per P kan sama dengan 1. Log 1 ya, log 10 pangkat 0. Berarti absorbansinya adalah 0. Tidak ada absorbansi sama sekali. Nah, jadi kalau teman-teman mengukur dengan spektrofotometer dapat absorbansi 0. Nah, kenapa kok absorbansinya itu 0 berarti konsentrasinya 0 gitu ya. Karena tidak ada cahaya yang diserap oleh sampel. Ya, cahaya dari light source P0-nya itu sama dengan cahaya yang keluar dari sampel, yang telah melewati sampel. P0 sama dengan P. Jadi tidak ada cahaya yang diserap sama sekali. Oke. Nah, ini ada hukum Lambert-Beer. Kalau teman-teman pernah membaca, mungkin ada sebelumnya juga ketika membuat laporan menggunakan spektrofotometer, ada ya bahasannya tentang hukum Lambert-Beer. Ya, hukum Lambert-Beer ini seperti ini. A sama dengan epsilon kali B kali C. Atau ini ada yang menyimbolkan ya pakai simbol A kecil. A sama dengan A besar sama dengan A kecil kali B kali C. Ini sangat penting ya, tolong benar-benar dipahami. A sama dengan epsilon kali B kali C. Apa itu epsilon, apa itu B, apa itu C. Ya, kalau A tadi kan kita sudah ketahui itu adalah absorbansi. Nah,
Ya, ini epsilon ini ya, ini absorptivitas molar atau koefisien ekstinsi. Ya, ini simbolnya adalah molar pangkat -1, sentimeter pangkat -1. Jadi per molar per sentimeter. Nah, ini tergantung dari ya, selain konsentrasi, selain kuvert, juga menggambarkan karakteristik dari senyawa yang kita ukur. Nah, jadi ini tergantung dari senyawanya itu apa, molekulnya apa, atau larutannya itu apa. Nah, ini menggambarkan seberapa banyak cahaya dengan panjang gelombang tertentu itu dapat diserap. Jadi ini sudah kita pilih panjang gelombang itu tadi berapa. Nah, kemudian ini ada B, ini panjang eh, sampel. Ya, biasanya dia yang bilang panjang kuvet. Nah, sebenarnya adalah nah ini dalam sentimeter panjang sampel yang dilalui oleh cahaya. Ya, kadang bukan berupa panjang kuvetnya. Nah, nanti saya perlihatkan karena kuvet itu macam-macam gitu ya. Nah, sebentar. Nah, misalnya ini ada kuvet kan bentuknya seperti ini. Nah, ini mungkin ya kalau panjang kuvet kan ini ada ketebalannya ya kuvet itu. Padahal yang disebut sebagai B itu adalah panjang sampel yang dilalui oleh cahaya. Ya, jadi sekian ini. Bukan dari sini sampai sini, itu bukan. Tapi hanya yang ada sampelnya yang dilalui oleh cahaya. Oke, kemudian konsentrasi. Konsentrasi itu dalam molar. Ya, kalau kita menggunakan hukum Lambert-Beer, ini kita harus ubah ke dalam molaritasnya itu berapa? Atau mol per liter. Kalau absorbansi itu tidak memiliki satuan. A-nya ini, A besar ini tidak memiliki satuan. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui semakin besar absorbansinya, maka semakin besar konsentrasinya. A berbanding lurus dengan C. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya itu eh, teman-teman pernah mengukur ada absorbansi yang besar, ada yang kecil. Kalau besar itu kok konsentrasinya bisa besar. Nah, itu karena sesuai dengan hukum Lambert-Beer. A sama dengan epsilon kali B kali C, semakin besar A, semakin besar C. Oke. Nah, tadi kita bahas tentang absorptivitas molar, epsilon, atau koefisien ekstinsi gitu ya. Itu tadi tergantung dari apa saja molekulnya, tergantung dari panjang gelombang yang digunakan, ya, tergantung dari kuvetnya juga. Epsilon kali B kali C. Ya ini karena epsilon sama dengan A per B kali C. Semakin besar epsilon artinya semakin besar probabilitas terjadi transisi elektronik. Berarti dia semakin mudah terjadi transisi elektronik. Semakin besar epsilon. Jadi kita pengennya tentu epsilonnya itu semakin besar, semakin baik. Semakin besar itu semakin kita inginkan. Nah, biasanya untuk membandingkan antara satu senyawa dengan senyawa lain, biasanya digunakan B-nya itu 1 cm, C-nya itu 1 molar. Nah, jadi teman-teman pernah kalau mendengar A1% 1 cm, nah ini pakainya ini. Untuk membandingkan epsilon 1 dengan yang lain. Artinya molekul yang satu dengan molekul yang lain. Seberapa mudah sih senyawa itu bisa diukur, bisa seberapa mudah senyawa itu bisa terjadi transisi elektronik. Nah, itu dibandingkannya menggunakan kuvet 1 cm dan senyawanya itu 1 molar. Oke, nah
Apakah hukum Lambert-Beer itu kalau kita menggunakan spektrofotometri UV vis pasti berlaku? Nah, tidak pasti ya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ini yang pertama, hukum Lambert-Beer hanya berlaku pada cahaya monokromatis dan pada larutan encer. Ya, tadi kita sudah menggunakan monokromator. Kita sudah dijabarkan cahayanya itu sudah dijabarkan jadi panjang gelombang penyusunnya. Kemudian sudah menggunakan aperture tadi untuk memilih panjang gelombang tertentu. Nah, tapi bisa jadi kalau alatnya itu tidak berfungsi dengan baik, agak rusak, nah itu cahayanya itu tidak monokromatis. Itu nanti tidak berlaku hukum Lambert-Beer. Kemudian hanya berlaku pada larutan encer. Nah, kalau konsentrasinya itu tinggi, bayangkan konsentrasinya tinggi, sangat pekat. Nah, molekul-molekul dari senyawa yang ada di dalamnya, atau solut ya, molekul yang sudah terlarutkan itu kan namanya solut. Itu tapi bisa saling berinteraksi sehingga mempengaruhi epsilonnya. Nah, kalau konsentrasinya jauh lebih tinggi lagi, malah nanti bisa jadi solutnya itu menjadi solvent. Sifat larutannya itu berubah. Nah, maka teman-teman pernah dengar kan ya, kalau absorbansinya terlalu tinggi, lebih dari satu, nah, idealnya kan 0,2 sampai 0,8. Kalau lebih dari itu kenapa gitu ya? Kalau lebih dari itu ya ini salah satu konsentrasi terlalu tinggi, berarti absorbansinya dia juga terlalu tinggi, itu tidak berlaku hukum Lambert-Beer. Artinya kalau tidak berlaku hukum Lambert-Beer itu apa? Ada yang bisa menjawab kalau hukum Lambert-Beer itu tidak berlaku, artinya apa? Memang kenapa kalau hukum Lambert-Beer-nya tidak berlaku? Ya, kalau konsentrasinya sampel terlalu pekat, dia kan tidak berlaku. Lah, emangnya kalau tidak berlaku itu terus kenapa gitu? Bukan, ya benar ya, ketika sampelnya itu terlalu pekat, konsentrasinya terlalu tinggi, itu kan hukum Lambert-Beer itu tidak berlaku. Nah, terus kerugiannya apa kalau hukum Lambert-Beer-nya itu tidak berlaku? Konsentrasi sampel
tidak berbanding lurus dengan absorbansi. Kurva di bawah tidak linear itu yang Oke, nah benar ya. Jadi ini hubungannya tadi ya, ketika hukum Lambert-Beer berlaku itu absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, kalau terlalu pekat, hukum Lambert-Beer ini tidak berlaku. Artinya absorbansi tidak berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman tidak bisa langsung menghitung konsentrasi dari absorbansinya. Teman-teman harus mengencerkan dulu supaya absorbansinya berkurang. Nah, setelah itu ya kalau sudah di bawah 1, 0,8 itu masih oke lah. Itu nanti bisa eh, dicari konsentrasinya itu berapa. Bisa dihitung konsentrasinya itu berapa. Itu. Nah, jadi kalau praktikum gitu ya, apalagi kalau besok penelitian, jangan sampai ya, ini sering sekali di praktikum kimia analisis 2 sering terjadi. Apalagi bukan di praktikum ini, nanti sudah lupa ya, teman-teman itu banyak yang sering lupa. Kalau konsentrasinya itu terlalu tinggi, absorbansinya terlalu tinggi, ya jangan langsung dimasukkan ke dalam persamaan. Itu tidak berlaku hukum Lambert-Beer-nya. Harus diencerkan dulu. Oke, nanti untuk kurvanya kita bahas lebih nanti ya, besok mungkin. Kalau di sini tetap harus diajarkan. Oke, nah sekarang latihan dulu nih. Diksana murni tidak menyerap sinar UV secara signifikan di atas panjang gelombang 200 nanometer. Nah, ini artinya apa? Kalau teman-teman ingat, ini hubungannya dengan UV cut-off. Berarti Iksana murni ini UV cut-off-nya 200 nanometer. Nah, lalu suatu larutan disiapkan dengan melarutkan 25,8 benzena C6H6 BM78,114 ya. Ini dilarutkan dalam heksana hingga 250,0 ml. Absorbansi puncak pada 256 nanometer adalah 0,266 ketika digunakan kuvet dengan panjang sampel 1,000 cm. Hitung absorptivitas molar dari benzina pada panjang gelombang tersebut. Oke, coba dihitung dulu. Nah, ini absorbansi puncaknya 256 nanometer, berarti kalau menggunakan heksana dengan UV cut-off 200 nanometer berarti masih aman. Ini boleh dikerjakan. Maksudnya bisa, nanti hasilnya bisa valid. Ya, absorbansinya 0,266, oke, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, bisa lanjut. Nah, silakan dihitung berapa absorptivitas molarnya.
Ada yang sudah selesai? Oke, ya jangan lupa dicari molaritasnya dulu ya, karena absorbansi yang kum Lambert bir sama dengan epsilon kali B kali C itu harus dihitung dulu eh, konsentrasi dalam molar. Oke, nah ya konsentrasinya dihitung berapa molar, kemudian absorptivitas molarnya ya berarti kan epsilon sama dengan absorbansi dibagi B-nya itu berapa kali C-nya itu berapa. Oke, jadi ini cukup sederhana ya. Nanti semuanya sudah pada bisa. Sudah betul semua ini saya lihat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dari tadi dari light source, monochromator, sample, detektor, output. Untuk mengingatkan teman-teman. Oke, nah kita bahas satu persatu dari oke, ini ada yang bertanya. Tadi telah disinggung bahwa diusahakan konsentrasi sampel tidak terlalu pekat agar absorbansinya dapat terbaca. Apakah ada batas maksimal konsentrasi sampel yang ditetapkan untuk pembacaan absorbansi dalam spektrofotometer? Nah, oke, terima kasih Mas Wahyu. Oke, nah ini menarik pertanyaannya. Tadi yang tidak boleh terlalu tinggi itu kan sebenarnya dari absorbansi. Nah, setiap senyawa itu bisa memperoleh absorbansi yang berbeda-beda. Maksudnya begini, bisa saja satu molar senyawa X itu absorbansinya masih 0,5. Tapi satu molar senyawa Y mungkin absorbansinya sudah 1,5. Nah, itu beda-beda ya. Jadi kalau dari konsentrasi itu tidak ada pegangannya. Yang kita pegang nanti adalah absorbansinya. Jadi eh, kita tidak bisa tahu harus konsentrasi berapa itu supaya tidak terlalu pekat, itu kita nggak tahu. Tapi kita hanya bisa tahu setelah kita cek absorbansinya, kalau masih terlalu tinggi ya berarti harus kita encerkan. Nah, itulah kalau di penelitian itu trial and error ya. Jadi kita hanya bisa mencoba dulu, nah baru setelah itu kalau terlalu tinggi itu bisa kita encerkan. Nah, oke, begitu. Oke, semoga menjawab ya Mas Wahyu. Oke, kita ke bagian-bagian dari spektrofotometernya. Yang pertama adalah sumber cahaya. Sumber cahaya. Kalian tahu sumber cahaya itu ya lampu ya istilahnya. Itu eh, kita memang sebutnya sebagai lampu. Jadi lampu itu sumber cahaya yang ideal. Seperti apa sih gitu ya? Kita pengennya intensitasnya terang pada rentang panjang gelombang yang digunakan. Nah, nanti kita lihat ternyata tidak semua lampu itu dia kuat pada ya panjang gelombang, semua panjang gelombang itu tidak mesti. Kemudian kita pengennya stabil dalam waktu lama, umur pakainya lama, harganya itu murah. Nah, itu pengennya kan seperti itu. Eh, kita kalau beli spektrofotometer itu ya UV vis, nah itu bukan yang kita beli terus langsung selamanya bisa kita gunakan enggak ya.
Tapi dari ke waktu ya ada spare partnya itu harus kita ganti. Nah, salah satunya sumber cahayanya ini dalam jangka waktu tertentu harus kita ganti. Nah, ini jadi UKT kalian ini salah satunya untuk beli ini ya instrumen untuk beli sumber cahaya dan seterusnya komponen-komponen ini cukup mahal. Oke, nah lampu yang digunakan itu sumber cahayanya dari apa? Ini disebut sebagai lampu tungsten untuk daerah visible dan near infrared. Sedangkan kalau untuk UV itu biasanya menggunakan deuterium. Kemudian ada juga lampu yang dari xenon maupun dari merkuri. Ya, kalau teman-teman perhatikan ini semua adalah nama-nama unsur ya, nama-nama elemen gitu ya. Kalau teman-teman tahu periodik tabel, itu ada tungsten, ada xenon, ada merkuri. Ini kan nama-nama unsur gitu ya. Nah, kalau deuterium ini ya sama seperti hidrogen, tapi eh, gugus, hidrogennya itu ketambahan proton, jadi deuterium. Oke, nah kita cek satu persatu dari lampu-lampu tersebut. Nah, ini lampu tungsten, disebut juga sebagai lampu halogen, gitu ya. Ini mirip seperti lampu yang kita gunakan sehari-hari gitu ya. Nah, tapi bedanya apa? Ya, ini beroperasi pada suhu 3000 Kelvin, cukup panas ya. Kemudian yang diemisikan radiasinya 320 sampai 2500 nanometer. Oke, 320 sampai 2500. Jadi ini lebih ke visible. Nah, teman-teman bisa lihat dia kan di panjang gelombangnya ini powernya, radian powernya seperti apa kan tidak sama terus ya. Jadi ketika di panjang gelombang yang kecil, dia ya, powernya cukup rendah. Tapi panjang gelombang yang besar, dia powernya tinggi. Jadi tidak eh, benar-benar konstan. Umur pakai sekitar 2000 jam. Ya. Ini artinya dari kita nyalakan spektrofotometer itu sudah dihitung. Meskipun belum digunakan untuk pembacaan. Oke, nah, lampu halogen tungsten ini cara bekerjanya gimana gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini kan ada tabung gini ya, kemudian ada koilnya, ada apa ya, ulir-ulirnya ini. Kemudian ini nyambung ke bawah. Nah, ini kalau kita gambarkan sebagai bagan seperti ini. Jadi ini ada tabung, di tengahnya ada filamen. Filamen itu seperti apa ya, seperti kawat tipis gitu ya, sangat tipis dari tungsten. Ya, jadi senyawa, unsur yang digunakan untuk membuatnya itu adalah tungsten. Ketika dialiri arus listrik, nah tungstennya ini akan menghasilkan panas. Ketika menghasilkan panas, dia mengemisikan sinar. Itulah nanti yang digunakan untuk pembacaan. Nah, di dalam tabungnya ini hanya berisi gas inert, ya. Artinya dia tidak bereaksi dan juga ada halogen. Ya, ketika tungstennya ini tadi dipanaskan, dia mengemisikan sinar. Ada beberapa tungsten yang keluar dari filamen ini. Nah, karena di tabungnya ini ada halogen, halogennya itu akan berikatan dengan tungsten. Ya, tungstennya yang hitam, halogennya yang kuning. Ya, kuningnya ini mengikat yang hitam, lalu akan kembali ke bawah. Ya, jadi masuk lagi ke filamen itu. Nah, jadi karena tungstennya itu ketika dipanaskan, keluar, ditangkap halogen, masuk lagi ke filamennya, jadi umurnya itu lebih lama, lebih awet gitu ya. Jadi umur pakai bisa sampai 2000 jam. Ini cukup sederhana.
Kemudian yang kedua ada lampu deuterium. Nah, ini mengemisikan dari 2000 sampai 200 sampai 400 nanometer sesuai dengan radiasi UV dengan cukup stabil. Kalau kita lihat gambarnya ini cukup stabil. Ya. Nah, ini kalau di tungsten tadi di awal rendah, kemudian naik. Kalau yang di deuterium di awalnya tinggi, lalu menurun seperti ini. Nah, ini ya, kalau kita menyalakan lampu deuterium, ya namanya juga lampu UV ya. UV itu kan energinya memang besar, jadi butuh power supply yang lebih besar. Ini juga lebih mahal juga. Gitu. Di deuterium ini lebih mahal dari lampu tungsten. Oke, nah lalu kalau kita punya spektrofotometri UV dan visible, gimana? Nah, padahal ya tadi lampu tungsten ini hanya bisa di visible. Kalau lampu deuterium hanya bisa di UV, menghasilkan sinar UV. Nah, lalu kalau padahal kita punyanya spektrofotometri UV vis, bisa untuk UV, bisa untuk visible. Nah, kita bisa menggunakan lampu tungsten dan lampu deuterium ini, tapi butuh modifikasi. Ya, ya, dengan cara mengubah sumber sinarnya. Jadi ini ya, sinarnya ini kita sediakan dua macam lampu, kemudian ada reflektornya, cermin gitu ya, kalau bahasa awamnya. Nah, reflektornya ini bisa diubah sudutnya. Diubah sudutnya ya berarti dia diputar gitu ya. Diputar tergantung. Nanti kalau sudut tertentu ya, misalnya kalau sudut seperti ini, nanti yang masuk ke sampel adalah lampu halogen. Kalau sudutnya diubah ke yang garis-garis ini putus-putus, ini berarti deuteriumnya yang masuk. Jadi tergantung dari eh, panjang gelombang berapa yang kita inginkan. Nah, ini kadang-kadang kalau kita scan panjang gelombang dari UV ke vis secara nyambung ya, full gitu, nanti ya nanti bisa agak bermasalah ketika ketika kita scan sepanjang UV dan visible misalnya dari 200 kalian scan sampai 700 itu kan UV-nya dari 200 sampai 400 visible-nya dari 400 sampai 700 itu di ketika sumber sinarnya ini berubah nah kadang itu tidak smooth ya jadi ada kayak spike-nya gitu tiba-tiba ngedrop gitu. uh, Tergantung dari kualitas spektrofotometer kita itu seperti apa. Ya, tapi itu bukan suatu problem yang besar. Oke, sumber sinar, ini masih ada nih. Ada juga lampu merkuri dan juga lampu xenon. Kalau teman-teman ingat tadi ya, ini kelemahannya itu apa? Ya, kalau teman-teman baca di awal tadi, sumber sinar yang ideal itu seperti apa? Nah, salah satunya kalau teman-teman ingat, dia itu memiliki intensitas yang stabil pada semua panjang gelombang yang kita gunakan. Nah, kalau teman-teman lihat lampu merkuri, ya, ini kelemahannya dia tidak stabil ya. Jadi ada yang tinggi pada panjang gelombang tertentu, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan seterusnya. Jadi ini yang tidak terlalu baik ya kalau kita gunakan. Kemudian untuk lampu xenon ini juga sama di sekitar 800-900 nanometer ini sangat tinggi untuk intensitasnya.
Tapi untuk yang lain ini cukup rendah. Jadi kita harus benar-benar memilih, setidaknya kita aware ya, mana yang digunakan. Supaya nanti kalau ada masalah itu kita tahu permasalahannya itu dari mana. Oke. Nah, tadi dari sumber sinar ini masuk ke monokromator. Nah, ini bagian yang sangat penting ya. Jadi monokromator ya, teman-teman kalau eh, tahu monokromator, mono itu satu, krom itu kan warna. Jadi satu warna, maksudnya itu satu panjang gelombang. Monokromator ini fungsinya untuk menguraikan cahaya menjadi panjang gelombang penyusunnya. Lalu memilih cahaya dengan panjang gelombang tertentu untuk diteruskan ke sampel. Nah, jadi tadi kan di awalnya kita punya sumber sinar. Sumber sinar tadi mengemisikan cahaya putih. Cahaya putih itu artinya dia mengandung semua panjang gelombang. Masih jadi satu. Nah, lalu ketika setelah sampai di terkena monokromator, jadi bentuknya terurai ke panjang gelombang penyusunnya. Nah, nanti ada slit atau aperture atau window, ya intinya seperti jendela yang bisa meneruskan panjang gelombang tertentu sesuai yang kita pilih. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau pengen tahu bayangan monokromator itu seperti kalau ada hujan itu ya, ada sinar matahari itu kan cahayanya putih gitu ya. Kemudian kalau ada hujan ya, beberapa titik-titik hujan itu akan berfungsi sebagai monokromator. Jadi nanti bisa ada pelangi tersusun menjadi panjang gelombang penyusunnya, diuraikan menjadi panjang gelombang penyusunnya. Nah, selain uh, misalnya seperti contohnya yang pelangi tadi, ini ada, ya, kalau teman-teman tahu prisma. Prisma itu ya bentuknya seperti segi, seperti limas ya. Nah, prisma itu akan bisa menguraikan ke panjang gelombang penyusunnya juga. Atau bentuknya grating. Ya, grating itu eh, bentuknya itu seperti gelombang-gelombang gitu ya. Diffraction grating ya, seperti gelombang-gelombang, jadi maksudnya nggak lurus gitu ya, jadi seperti ya bentuknya seperti inilah gambarannya. Ketika cahaya putih dilewatkan nanti dia akan terpisah menjadi panjang gelombang penyusunnya. Oke, nah tadi biasanya window aperture atau ya jendela kecilnya tadi itu tidak tidak bergeser. Tapi yang kita geser adalah ya, ini yang disebut sebagai kacanya ini, mirrornya ini. Nah, jadi ketika entrance slit ini kita bisa geser-geser, kita bisa ubah sudutnya. Nah, nanti jadi bisa kita pilih berapa panjang gelombang yang sesuai. Jadi teman-teman kalau pernah eh, ya nanti kalau mungkin di lab nggak ada ya, tapi misalnya teman-teman penasaran bisa searching ya. Spektrofotometer itu di dalamnya seperti apa? Itu isinya cuma kayak gini, isinya lensa, isinya kaca, cermin seperti ini ya, sama ya grating seperti ini. Yang sudah diatur di sudut-sudut tertentu ya, dengan jarak tertentu, yaitu teman-teman pengembangannya di fisika ya, spektroskopi. Nah itu eh, ketika di diubah sudutnya nanti akan yang masuk ke panjang gelombang tertentu itu karena diubah sudutnya. Oke, nah sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya ke kompartemen sampel. Nah, ini jadi tempat untuk memasukkan sampelnya.
teman-teman pernah menggunakan spektrofotometer ya. Di dalamnya itu beda, tergantung dari spektrofotometer yang seperti apa. Ada yang bentuknya seperti kiri ini, ada yang bentuknya seperti kanan. Nah, kalau yang bentuknya seperti kiri ini, ya ini ketika teman-teman memasukkan kuvet, ya, jadi wadah sampel itu kan nanti kalian harus memasukkannya dulu ke dalam kuvet. Kuvetnya baru dimasukkan ke sini. Nah, kalau yang sebelah kiri ini, ya nanti ini ada huruf atau angkanya ya. Jadi ada B, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti 9. Ya, oke, 9. Nah, jadi tergantung kuvetnya itu berada pada posisi mana. Misalnya pada posisi 1 gitu ya. Nanti ini akan berputar supaya yang dilewati oleh cahaya itu yang 1 tadi. Itu. Kalau posisi B ya nanti diputar posisi B. Nah, kalau yang ini, nah ini langsung ya. Jadi ada reference, ada sampel, langsung dimasukkan. Nanti referensi atau belangko ini akan dibaca bersamaan dengan sampel, ya, langsung secara uh, simultan gitu. Oke, nah ini dua hal yang berbeda ya. Yang satu ini membacanya satu persatu, ya artinya kalau ada belangko yang ada di posisi B, ya referensi di posisi B itu akan dibaca dulu. Nah, lalu sampel misalnya di kompartemen nomor 1, nah diputar lagi, nah baru dibaca. Tapi kalau yang kanan ini dibaca secara barengan antara belangko dengan sampel. Nah, ini dua hal yang berbeda disebut sebagai single beam dan juga double beam spektrofotometer. Single beam itu artinya cahaya itu mengenai sampel satu kompartemen saja dalam satu waktu. Kalau yang double beam, cahaya itu dipisahkan menjadi dua, gitu, dibagi dua. Yang satu masuk ke reference atau belangko, yang satu masuk ke sampel. Jadi single beam ini, walaupun ini disebutnya sampel, tapi ini bisa isinya sampel atau belangko gitu. Tergantung dari yang kita baca, yang sedang kita baca itu apa. Nah, oke, larutan referensi. Larutan referensi itu apa? Disebut juga sebagai belangko gitu. Bisa berupa solvent murni atau bisa ditambahi reagen sesuai dengan preparasi sampel itu seperti apa, tapi tanpa sampelnya. Gitu ya. Jadi tidak mesti air, tidak mesti hanya solvent saja. Misalnya, misalnya kalau besok kalian praktikum, sampel dilarutkan dalam air, kemudian direaksikan dengan ditambahkan dengan asam asetat, kemudian ditambahkan dengan misalnya phenolphthalein, ditambahkan dengan HCl dan seterusnya. Nah, itu berarti belangkonya harus sama seperti tadi, tetapi tanpa sampelnya. Ya, artinya ya ditambah air, tambah asam asetat, tambah misalnya tadi tambah phenolphthalein, tambah HCl dan seterusnya. Intinya sama persis, tetapi hanya tanpa sampel senyawa yang ingin kita analisis, tanpa analitnya. Senyawa yang ingin dianalisis itu disebut sebagai analit istilahnya. Oke, nah absorbansi sampel ini ketika kita membaca itu perlu kita kurangi dengan absorbansi belangko supaya mengetahui absorbansi yang sebenarnya itu berapa. Nah, kalau benar-benar bagus tanpa gangguan ya itu harusnya absorbansi belangkonya itu 0 absorbansinya, tapi kan nggak mesti 0 gitu. Nah, oke, ini ya absorbansi sampel dikurangi dengan absorbansi belangko. Tapi nggak mesti kita kurangi secara manual gitu ya.
Kalau kita menggunakan single beam, ya, single beam yang atas ini, berarti kan sampel kita analisis dahulu, kemudian belangko juga kita analisis secara terpisah. Nah, itu perlu kita kurangi secara manual. Tapi kalau menggunakan double beam, ini bisa kita bisa secara otomatis ya, eh, absorbansi dari sampel sudah dikoreksi terhadap belangko. Nah, double beam ini lebih menguntungkan. Kenapa? Jangan bilang karena kita tidak perlu menghitung, bukan ya. Karena kalau kita menggunakan single beam, nah light source ini kan tergantung dari arus listrik ya. Kalau arus listriknya pas kenceng, itu powernya akan besar. Intensitas dari cahayanya akan besar. Kalau pas powernya agak turun, intensitas cahayanya agak turun. Nah, bayangkan misalnya kalau pas mengukur sampel dengan mengukur belangko itu powernya nggak sama. Berarti kan baseline-nya itu tidak sama ya. Artinya ketika dikurangi nanti bisa, ya karena baseline-nya tidak sama ya nanti bisa mempengaruhi akurasinya gitu. Nah, sedangkan kalau yang menggunakan yang bawah double beam ini karena sudah dikoreksi jadi hasilnya lebih akurat. Oke, nah gambarnya seperti ini. Eh, Cahaya itu tidak benar-benar dibagi dua gitu ya. Tapi sebenarnya ada suatu cermin ya, mirror ya. Ya, ini bisa eh, meneruskan mengubah-ubah sudut dari cahaya sehingga cahaya itu masuk ke sampel dengan masuk ke belangko secara bergantian. Tapi karena sangat cepat ya itu jadi seolah-olah benar-benar bersamaan gitu. Nah, ketika cahaya melewati sampel yang diukur itu adalah P, ketika cahaya melewati belangko yang diukur itu P0. Jadi nanti absorbansi yang keluar itu sudah terkoreksi terhadap belangko. Teman-teman tidak perlu mengurangi terhadap belangko lagi. Sudah terkoreksi secara otomatis. Oke, jadi ini sangat menguntungkan karena lebih akurat. Oke. Nah, kemudian ini ya tadi, jadi eh, dalam 1 detik itu diukur absorbansi belangko dengan sampel itu secara bergantian berkali-kali, gitu. Jadi hasilnya itu lebih valid. Nah, absorbansi yang kita dapatkan yang di sampel itu sudah sebagai hasil akhir sudah terkoreksi terhadap belangko. Nah, ini jadi bisa mengkompensasi perubahan intensitas sumber sinar sehingga hasilnya lebih presisi, lebih akurat. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada ya. Oke, kita ke kuvet. Jadi kuvet ini ya teman-teman sudah pernah lihat kuvet itu adalah tempat ya untuk menempatkan sampel di kompartemen spektrofotometer pada sampelnya. Nah, yang paling umum bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya kalau kita lihat dari atas itu persegi. Jadi 1 senti kali 1 senti. Gitu. Kemudian ini eh, sisi yang jernih itu bisa hanya 2 atau 4 sisi jernih. Artinya keempat sisi ini jernih, tapi ada yang hanya 2 sisi saja yang jernih. Artinya apa? Berarti yang 2 sisi jernih, 2 sisi tidak jernih ya. Yang tidak jernih itu fungsinya untuk kita memegang. Jadi jangan memegang sisi yang jernih. Karena sisi yang jernih itu fungsinya untuk meneruskan cahaya.
Kalau yang sisi yang jernih itu kalian pegang ya nanti bisa uh, ada kotoran ya. Jadi tapak-tapak minyak atau air itu bisa mengotori sisi yang jernih tadi sehingga nanti akan mempengaruhi absorbansinya. Tuh, nah, jadi kalau besok waktu praktikum jangan sampai menyentuh sisi yang jernih. Kalau sisi yang jernih itu kalian sentuh harus dibersihkan dengan tisu, tapi jangan keras-keras ya gosoknya. Karena kalau misalnya terlalu keras nanti bisa tergores. Kalau tergores itu nanti juga mempengaruhi absorbasi. Intinya kalau sisi yang jernih itu ada sesuatunya yang bahkan kita sendiri bisa melihat pakai mata gitu ya. Ada tapak air, ada misalnya bekas jari atau mungkin ada goresan. Nah, itu pasti mempengaruhi absorbansi. Bisa jadi kita tidak aware ya, tidak menyadari kalau misalnya absorbansinya itu perubahannya tidak signifikan. Tapi kalau kita hitung ke konsentrasi, nanti bisa sangat mempengaruhi konsentrasinya. Nah, kuvét ini dari apa? Bisa macam-macam ya. Kalau ada yang dari gelas, ada maksudnya kaca gitu ya, kaca, plastik, quartz dan macam-macam itu tergantung fungsinya untuk apa. Kalau kita menggunakan eh, panjang gelombang visible, bisa kita gunakan gelas atau plastik. Tapi kalau UV itu harus kita gunakan bahan quartz karena gelas dan plastik itu ya kaca plastik itu menyerap sinar UV gitu. Nah, jadi kalau kita quartz itu bisa kita gunakan untuk UV maupun visible. Tapi ini mahal ya, jadi teman-teman harap sangat berhati-hati kalau praktikum, apalagi kalau yang menggunakan quartz. Ini satu pasang itu 2 juta gitu ya. Pernah memecahkan ya beberapa kali mahasiswa memecahkan itu harus mengganti kalau memecahkan satu itu harus belinya sepasang ya satu untuk sampel untuk satunya untuk belanja tuh. Nah dulu pernah ada yang memecahkan satu tapi yang diganti cuma satu. Wah, itu cukup mencurigakan itu biasanya dari penjualnya itu palsu ya, jadi bukan yang asli. Oke, nah ini gambarannya. Bedanya kalau kita menggunakan kuvét dari quartz dan juga kuvét dari gelas. Kita lihat gelas ini ada absorbansi di 260 ke bawah. Nah, jadi kalau menggunakan yang kaca, gelas, itu kita hanya bisa menggunakan ya amannya ya inilah. Jangan pakai yang UV, lebih dari 400 supaya aman. Tapi kalau quartz ya, ya ini 240 masih menyerap ya. Jadi amannya salah satu alasan juga mengapa kita lebih untung kalau menggunakan panjang gelombang yang lebih panjang ya. Kemarin kan sudah belajar ya. Lebih menguntungkan menggunakan panjang gelombang yang lebih panjang. Karena ketika kita menggunakan panjang gelombang yang lebih panjang, tidak banyak senyawa yang bisa menyerap. Salah satunya ini, kalau kita menggunakan sinar UV yang terlalu kecil panjang gelombangnya, bahkan kuvetnya pun bisa menyerap. Nah, ini jadi tidak kita inginkan ya. Kalau kuvetnya menyerap ya nanti bagaimana perhitungan sampelnya akan sangat susah kita hitung gitu ya. Jadi tidak kita tidak tahu berapa nanti. Oke. Ini rentang dari transmisinya. Jadi kalau quartz kita bisa gunakan di rentang berapa. Kalau kaca berapa, kalau plastik berapa, dan seterusnya. Ini nggak akan saya tanyakan ya secara detail, tapi harus diketahui saja
bahwa kalau kita menggunakan panjang gelombang yang UV harus kita gunakan yang quartz. Kalau kaca atau plastik itu tidak bisa. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk dari kuvet. Tadi kan kita sudah belajar ya, A sama dengan epsilon kali B kali C. B-nya itu ya ada yang mengartikan panjang kuvet. Nah, itu tidak sepenuhnya tepat. Karena bentuk kuvet itu beda-beda. Kalau panjang kuvet nanti bisa tidak tepat. Tapi kalau panjang sampel yang mengenai kuvet, panjang sampel yang dikenai oleh cahaya itu baru tepat. Nah, karena yang dimaksud sebagai panjang kuvet itu tentu adalah panjang bagian dalamnya, ya, yang nanti sampelnya itu kenanya itu di mana. Kalau teman-teman biasanya eh, hanya menggunakan kuvet yang A ini ya, jadi 10 kali 10 milimeter. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini mau kalau keempat sisinya bening ya berarti bisa ya B-nya itu adalah 1 cm. 1 cm. Nah, tapi kalau yang kita gunakan misalnya yang jenis B ini 2 kali 10 milimeter. Nah, ini berarti kan A sama dengan epsilon kali B kali C. Nah, ini B-nya ini berapa? B-nya ini kan bukan yang ini. B-nya ini bukan yang ini, tapi B-nya adalah hanya yang sekian. 2 mili saja. Karena yang dilewati oleh sampel itu hanya 2 mili saja. Nah, itu ya. Jadi pentingnya kenapa bukan panjang kuvet ya karena yang penting adalah panjang sampelnya itu berapa. Bagian dalam kuvet ya bolehlah panjang kuvet, tapi kalian harus ingat bahwa itu adalah panjang bagian dalam dari kuvet. Ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kan juga bukan ya. Kenapa pasti dibuatnya 1 kali 1, 1 senti kali 1 senti supaya bisa masuk ke kompartemen di spektrofotometer tadi. Tadi kan kompartemennya kita ketika kita masukkan itu kan pasti 1 kali 1. Jadi bagian luarnya itu bentuknya seperti ini. Nah, bagian dalamnya itu yang bisa dibedakan. Ya, jadi kalau teman-teman memasukkan ke dalam kuvet itu ke dalam spektrofotometer itu harus dimasukkan sampai bunyi klik gitu ya. Itu berarti sudah pas. Nah, ada yang bentuknya seperti ini yang bawah ini. Nah, ini bawahnya itu seperti ini ya. Atasnya ini 1 kali 1. 1 kali 1. Kenapa dibuat seperti ini? Nah, ini ceritanya kalau sampelnya itu sedikit gitu ya. Kita hanya bisa mendapatkan sampel beberapa mili saja. Nah, padahal yang dilewati oleh cahaya, kenapa harus dimasukkan 2/3 kuvet ya? Karena cahayanya itu kan lewatnya di sekitar sini gitu ya. Nah, jadi kalau sampelnya sedikit, ini di bagian bawah kan cuma terisi sedikit. Jadi volumenya tidak terlalu besar, tapi bisa panjang kuvet, sampel yang diukur itu bisa 1 senti yang terlewati oleh sinar. Nah, ini contoh-contoh lain bentuk dari kuvet. Oke. Nah, ini juga bentuk lain, ada yang cukup tipis seperti ini, tapi tetap ya panjangnya itu 10 cm. Kalau enggak, nanti enggak bisa masuk ke dalam spektrofotometernya. Nah, ini juga ada yang di atasnya itu bentuknya seperti ini. Memang tidak umum, tapi supaya teman-teman ketahui saja. Jadi besok kalau kerja atau kuliah lagi di tempat lain ya, yang lebih canggih gitu ya, jangan gumun kalau lihat kuvet yang tidak 1 kali 1 karena memang bentuknya itu macam-macam.
Semakin aneh bentuknya, semakin jarang diproduksi, itu semakin mahal. Kuvet yang biasa saja 2 juta, yang bentuknya macam-macam gini jauh lebih mahal. Oke, nah kita ke bagian detektor nih paling akhir nih. Sudah melewati sampel, kemudian ke detektor. Ini penting juga ya. Dan detektor ini juga eh, secara reguler, secara ya interval reguler itu perlu kita ganti. Ini harganya kayaknya kecil gitu ya, tapi harganya sama seperti satu motor gitu ya, cukup mahal. Bisa belasan, ya kalau sekarang mungkin jauh lebih mahal lagi karena dolarnya baru naik ya. Oke, jadi detektor ini fungsinya untuk mengubah cahaya tadi ya yang masuk keluar dari sampel masuk ke detektor, diubah cahayanya menjadi sinyal listrik supaya nanti bisa kita baca di eh, layar kita. Nah, untuk UV vis itu detektornya bisa berupa photomultiplier tube atau photodiode array. Nah, ini dua hal yang paling penting. Nah, ternyata detektor pun juga bisa mendeteksi cahaya pada panjang gelombang tertentu juga. Kalau photodiode array, ya, ini silikon photodiode, dan juga photomultiplier, ini memang bisa mendeteksi cahaya pada panjang gelombang UV dan visible. Jadi cocok untuk spektro UV vis. Nah, photomultiplier tube itu apa ya? Teman-teman kalau eh, membaca itu tenang, tenang dulu ya. Jadi walaupun ini seperti istilahnya susah, tapi tenang dulu, dibaca pelan-pelan, diartikan pelan-pelan. Ya, foto multiplier tube. Tube itu kan tabung. Foto itu foton, cahaya. Multiplier itu berarti multiply. Multiply itu kan menggandakan, dikali gitu ya, digandakan. Nah, jadi apa? Tabung untuk menggandakan cahaya. Ini foto multiplier tube ya. Kalau teman-teman besok misalnya ujian, bagaimana cara kerja foto multiplier tube? Nah, teman-teman ya jangan kalau belajar jangan dihafalkan kata per kata ininya ya, PPT-nya ini, tapi harus dipahami. Jadi foto multiplier tube ini ya detektor ya bentuknya tabung yang berfungsi ya dia berfungsinya itu menggandakan cahaya. Nah, dari situ ketika nanti melihat gambar seperti ini jadi lebih mudah teman-teman untuk memahaminya. Ya, jadi ada tadi kan cahaya keluar ya sudah diserap oleh sampel, kemudian cahayanya sisanya diteruskan masuk ke detektor. Cahaya itu kan foton. Foton masuk ke photomultiplier tube ini, masuk ke tabungnya. Nah, ini mengenai yang namanya dinoda, ya. Dinode, ya, dinoda bahasa Indonesia. Dinode juga nggak apa-apa. Nah, ketika masuk ke photomultiplier tube, menabrak ya, menabrak dinoda ini, menghantam dinoda, dinoda ini akan mengeluarkan elektron. Nah, elektron ini ya setelah dikeluarkan ya, dia akan keluar dari dinoda dan akan menabrak dinoda selanjutnya. Dari satu elektron yang ketika menabrak dinoda dia akan mengeluarkan dua elektron. Dua elektron ini ke dinoda selanjutnya. Dari dua jadi empat, empat jadi 8, dan seterusnya sampai ke anoda. Ya, jadi dari foton ini masuk dari katoda, menabrak anoda, tergandakan hingga ke anoda. Nah, jadi di anoda ini, foton tadi yang jumlahnya satu jadi sangat banyak.
Nah, karena ini banyak, bisa dilipat gandakan, jadi sangat sensitif. Sensitif itu artinya bisa menganalisis cahaya ya. Kalau dalam hal ini bisa menganalisis cahaya yang sangat sedikit, yang masuk ke detektor sangat sedikit, itu tetap bisa dideteksi gitu. Jadi dia sangat sensitif. Itu foto multiplier tube. Oke, bentuknya bisa tabung, bisa bentuknya seperti lingkaran seperti ini. Tapi prinsipnya sama. Foton masuk melalui katoda langsung ya. Dia memantul-mantul seperti ini di dinoda. Ketika memantul di dinoda, dinoda ini mengeluarkan elektron sehingga bisa terlipat gandakan sampai ke anoda. Nah, jadi sudah sampai anoda, elektronnya sudah banyak, dideteksi. Ya. Sangat sensitif, sangat sensitif, bisa menganalisis, bisa membaca cahaya yang masuk itu sedikit bisa terbaca. Oke, itu kalau foto multiplier tube. Oke, nah ini apa itu penjelasan tadi kalau teman-teman masih pengen membaca. Kemudian selain foto multiplier tube ada photodiode array. Oke, photodiode array. Array itu kan bisa diartikan sebagai sinar ya atau sebagai rangkaian. Jadi rangkaian dioda foton gitu. Dioda dioda yang nanti digunakan untuk menangkap cahaya. Rangkaian dioda maksudnya gimana? Nah, ini ada suatu tadi kan juga disebut sebagai silikon photodiode array gitu ya, karena dia berupa silikon. Jadi silikon ini muatannya positif gitu ya. Bentuknya seperti ini, muatannya positif. Nah, ini berada pada silikon yang muatannya negatif. Nah, di antara silikon bermuatan positif dan muatan negatif ini ada yang disebut sebagai depletion region. Jadi depletion region ini fungsinya untuk menampung elektron gitu ya. Jadi depletion region ini fungsinya untuk menampung elektron. Ketika di awal ini diodanya itu muatannya penuh, elektronnya itu penuh semuanya di sini. Nah, ketika ada cahaya yang masuk, elektron ini akan berpindah tentu saja ya ketika berpindah dari muatan negatif ke muatan positif, jadi elektron di sini itu akan berkurang, muatannya akan berkurang. Nah, kemudian di akhir siklus, depletion region ini akan diisi lagi, dipenuhi muatannya. Selisih dari muatan yang hilang tadi ya, dengan muatan penuh ya. Jadi berapa yang perlu diisikan itulah menggambarkan berapa cahaya yang masuk ke dalam photodiode array ini. Ya, jadi ini ada P-type silikon, ada N-type silikon, kemudian ada depletion region. Ketika di awal depletion region ini muatannya penuh, ada cahaya masuk, ya elektronnya berpindah, muatannya berkurang. Nah, di akhir muatan listrik ini diisi lagi. Nah, berapa muatan yang perlu diisikan kembali itulah menggambarkan cahaya yang masuk ke dalam photodiode array ini. Nah, photodiode array itu bisa ya karena dia kenapa array? Karena banyak. Banyak itu maksudnya seperti apa? Ya, ini untuk detektor yang bisa mendeteksi berbagai panjang gelombang secara bersamaan. Ini gambarannya agak berbeda ya. Kalau di awal tadi cahaya masuk ke monokromator,
cahayanya itu sudah dipilih panjang gelombang tertentu, masuk ke sampel, lalu masuk ke detektor. Tapi kalau di photodiode array ini tidak perlu monokromator di awal. Ya, jadi cahaya langsung kena sampel. Nah, cahaya putih ini nanti baru di eh, terkena grating atau polikromator. Kemudian nanti karena sudah terpisah di panjang gelombang penyusunnya, nanti bisa dideteksi satu persatu. Setiap panjang gelombang ini berapa intensitasnya. Nah, jadi ini menguntungkan ketika kita ingin menganalisis beberapa panjang gelombang atau ya banyak panjang gelombang secara bersamaan. Nah, jadi tidak hanya satu tapi beberapa panjang gelombang secara bersamaan. Nah, ini salah satu fungsinya ya. Ya, kalau kita misalnya ada dalam satu larutan itu ada dua senyawa yang dia itu panjang gelombang yang diserap itu berbeda, panjang gelombang maksimumnya cukup berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau dengan spektrofotometer kita kan tidak bisa memisahkan antara senyawa, misalnya senyawa A dan senyawa B gitu ya, kan tidak bisa dipisahkan. Tapi kita bisa analisis secara bersamaan. Ketika kita analisis secara bersamaan, nah langsung keluar dia itu panjang gelombangnya itu, sorry, absorbansinya pada panjang gelombang yang berbeda itu berapa. Jadi tidak perlu kita ubah di spektrofotometernya. Oh, kita cek dulu di panjang gelombang 250 absorbansinya berapa. Lalu di misalnya 600 absorbansinya berapa. Tidak perlu seperti itu, tapi langsung sekali analisis langsung kita dapatkan intensitasnya di panjang gelombang yang berbeda itu berapa. Oke. Nah, ini hal tadi sudah selesai tentang instrumentasi dari spektrofotometer. Sampai sini apakah ada pertanyaan di instrumentasi tentang instrumentasi? Ini saya terlempar tadi. Oke, jadi kalau teman-teman praktikum, teman-teman, apalagi teman-teman kan baru di semester awal ya, penting sekali integritas itu penting. Jangan memalsukan data. Ya, kita itu nggak perlu data itu bagus itu nggak. Apalagi kalau cuma praktikum ya. Yang penting teman-teman itu tahu dan bisa menjelaskan kalau misalnya datanya itu tidak sesuai keinginan, tidak sesuai teori. Itu kenapa? Itu jauh lebih penting. Besok kalau teman-teman skripsi, apalagi besok mau kerja di lab gitu ya, data itu nggak harus bagus. Tapi kalau teman-teman itu dapat data jelek, itu teman-teman perlu tahu ini kesalahannya itu dari mana. Itu jauh lebih penting. Karena ketika teman-teman tahu kesalahannya di mana, teman-teman bisa memperbaiki. Ya. Jadi supaya tidak terulang kembali gitu ya. Nah, kalau teman-teman memalsukan data ya nanti besok kalau kerja gimana? Akan lebih susah lagi gitu ya. Jadi kan
kuliah itu semakin mendekati eh, mirip dengan pekerjaan besok teman-teman itu seperti apa. Tuh. Nah, kesalahan ketika praktikum itu ya kalau di laporan itu saya kan juga pernah jadi asisten juga. Kalau teman-teman itu ada yang sering menuliskan kesalahan praktikan. Nah, kesalahan praktikan itu kesalahan yang seperti apa itu kan harus dijabarkan. Nah, ini contohnya kesalahan dalam menggunakan spektrofotometer, kesalahan dalam pemilihan panjang gelombang dan bandwidth. Ya. Nah, nih, ketika teman-teman membaca absorbansi dari suatu larutan, itu perlu membaca pada panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum itu apa? Yang maksimum itu bukan panjang gelombangnya. Ini penting ya. Ini sering salah. Yang maksimum itu bukan panjang gelombangnya. Kalau yang maksimum panjang gelombangnya berarti paling besar panjang gelombangnya. Kan bukan. Yang maksimum itu adalah absorbansinya. Jadi panjang gelombang maksimum itu adalah panjang gelombang ketika absorbansinya itu maksimum. Artinya ketika absorbansinya itu paling tinggi. Jadi kalau teman-teman melakukan scan panjang gelombang, artinya teman-teman membaca absorbansi dari panjang gelombang 200 misalnya sampai 700. Nah, itu paling tinggi itu di panjang gelombang berapa? Nah, contohnya di sini. Nah, kenapa teman-teman perlu memilih panjang gelombang maksimum? Kalau panjang gelombangnya itu tidak di maksimum, itu teman-teman masih tetap bisa dapat absorbansi, ya. Jadi jangan kalau teman-teman menjawab karena yang maksimum itu ada absorbansinya. Nah, itu yang tidak maksimum itu tetap dapat absorbansi. Ya, gambarannya seperti ini. Misalnya ini senyawa X dibaca di panjang gelombang maksimum itu sekian. Kalau dibaca di panjang gelombang yang tidak maksimum kan tetap ada absorbansinya, tapi tidak banyak. Nah, sebenarnya pentingnya membaca di panjang gelombang maksimum ini seperti ini. Kalau teman-teman pilih panjang gelombang maksimum, misalnya di band E ini ya, di sekitar sini. Nah, itu kalau ada suatu gangguan pada instrumen yang itu sangat mungkin terjadi, misalnya pilih di sini gitu ya, ada gangguan sedikit, panjang gelombangnya bergeser. Nah, ketika panjang gelombangnya itu bergeser, absorbansinya ini hanya berbeda sedikit sekali ketika teman-teman memilih panjang gelombang maksimum. Tetapi kalau teman-teman itu memilih panjang gelombang yang tidak maksimum, contohnya ketika di band B, ini, di daerah B, misalnya di sini gitu ya, ada pergeseran sedikit, sama-sama pergeserannya ini sekian. Ini sama ya pergeserannya sekian. Ini perbedaan absorbansinya sekian, ya, bandingkan dengan sekian. Nah, ini kalau absorbansinya berkurang berbeda sekian, nah jadi teman-teman ini tidak presisi nanti hasilnya. Misalnya bagaimana? Misalnya teman-teman melakukan replikasi 3 kali. Replikasi itu kan harusnya dari awal. Contohnya saja kalau larutannya itu benar-benar satu gitu, satu larutan, teman-teman baca absorbansinya beberapa kali. Kan harusnya absorbansinya sama. Tapi karena ada perbedaan ya ada tidak stabil gitu ya instrumennya pergeseran panjang gelombang. Nah, kalau tidak dipilih di panjang gelombang maksimum, absorbansi dari larutan tadi bisa sangat berbeda. Kalau di rata-rata nanti standar deviasinya jelek gitu ya. Standar deviasinya bisa jelek. Oke, yang kedua, kesalahan dalam pemilihan bandwidth.
Bandwidth itu ya maksudnya tadi aperture, window, jendela tadi ya. Ketika teman-teman sudah ketika cahaya sudah melewati monokromator, itu kan nanti dipilih panjang gelombang tertentu satu saja gitu ya. Nah, eh, jendelanya tadi bisa diatur. Apakah mau digunakan lebar 0,1 nanometer atau mau digunakan 2 nanometer. Itu hasilnya bisa berbeda. Kalau terlalu lebar, ya nanti bisa yang masuk itu tidak spesifik. Panjang gelombangnya bisa terlalu lebar. Nah, nanti tadi padahal hukum Lambert-Beer berfungsi kalau cahaya yang masuk adalah cahaya monokromator. Kalau terlalu lebar nanti tidak jadi monokromator. Kalau terlalu sempit, kalau terlalu sempit misalnya 0,1 nanometer. Nah, ini sangat susah ya. Mau eh, yang dimasukkan itu yang mana? Kalau bergeser sedikit, misalnya 0,1 nanometer sekian. Nah, kalau pas di sini, bagus. Kalau dilalahnya bergeser sedikit, nah ternyata segini yang masuk ini. Wah, itu nanti absorbansinya akan berkurang drastis. Nah, jadi ini juga nanti bisa mempengaruhi hasilnya juga. Jadi gunakan yang eh, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Jadi biasanya ini tidak kita ubah-ubah ya. Jadi dari defaultnya itu tidak kita ubah-ubah. Tidak banyak kita optimasi. Yang dioptimasi biasanya adalah panjang gelombang maksimum yang kita gunakan. Oke, oh ya panjang gelombang maksimum ini juga tergantung dari instrumennya ya. Jadi bisa jadi ya kalau teman-teman lihat di Farmakope atau di jurnal itu sudah ada panjang gelombang maksimumnya itu berapa. Tapi di lab nanti tetap harus kalian scan panjang gelombang. Bisa jadi itu hasilnya agak sedikit berbeda. Bedanya bisa 1-2 nanometer. Tapi itu masih bisa mempengaruhi penghitungan. Nah, kemudian eh, nih, kesalahan lain itu adalah kesalahan instrumen gitu ya. Kesalahan instrumen itu apa? Instrumental error. Nah, absorbansi yang paling optimal itu kalau dibaca pada rentang 0,4 sampai 0,9. Ada yang bilang 0,2 sampai 0,8. Oke lah. Ya, intinya sekitar-sekitar itu gitu ya. Nah, kalau pada absorbansi yang lebih rendah, misalnya teman-teman dapat angka 0,010 absorbansinya gitu ya. Ini absorpsinya sangat rendah. Berarti apa? Cahaya yang melewati sampel dan belangko menuju detektor itu sangat mirip. Ya, P dengan P0 ini sangat mirip, hampir sama. Nah, jadi uncertainty-nya meningkat. Artinya detektor itu tidak terlalu bisa membedakan. Oh, ini yang masuk P0-nya banyak, P-nya hanya berkurang sangat sedikit. Nah, itu uncertainty-nya meningkat. Jadi, eh, kesalahannya itu bisa jadi lebih besar. Kemudian kalau absorbansinya itu lebih tinggi dari 0,9. Misalnya 1,5 absorbansinya sama dengan 1,5. Nah, berarti kan cahaya yang diteruskan dari sampel P0 dengan P. Kalau absorbansinya tinggi ya berarti kan yang diserap itu tinggi, yang keluar itu sedikit. Karena P-nya itu sangat kecil, nah kalau P-nya terlalu kecil, itu detektor itu nggak bisa tahu ini yang masuk ke detektor ini adalah noise
atau sebenarnya itu bukan cahaya yang dari sampel atau memang cahaya yang dari sampel itu ya. Jadi yang paling optimal ya ini dari sekitar sini. Ini yang paling optimal. Oke, itu terkait dengan instrumen. Lalu terkait dengan stray light. Stray light itu ada cahaya. Nah, tadi kan kita sudah memilih dengan monokromator. Cahaya yang keluar dari monokromator itu sudah memiliki panjang gelombang tertentu yang cukup sempit. Nah, yang disebut stray light ini adalah cahaya di luar yang kita pilih tadi, tapi bisa masuk ke detektor. Kok bisa cahayanya itu bisa masuk ke detektor? Bisa jadi monokromatornya itu sudah tidak terlalu bagus, jadi terlalu lebar. Atau ya teman-teman kalau pernah buka spektrofotometer ya, maksudnya di sampelnya itu ya ketika memasukkan kuvet itu kan di dalamnya hitam semua ya, gelap. Nah, fungsinya itu supaya cahaya tadi ketika eh, dari cahaya dari sumber sinar itu yang tidak dikeluarkan dari monokromator itu bisa diserap oleh dinding-dindingnya. Nah, kalau itu ada yang eh, mungkin lapisannya tidak bagus, itu bisa jadi mantul-mantul bisa masuk ke detektor. Itu nanti bisa terdeteksi sebagai cahaya di detektor. Nah, itu juga tidak mempengaruhi absorbansinya. Atau ada cahaya dari luar instrumen, nutupnya tidak terlalu baik gitu ya. Bisa jadi dari praktikannya, dari mahasiswanya tidak rapet, atau dari instrumennya memang sudah ada tidak bisa nutup rapet, ya ada bolongnya. Nah, itu nanti juga mempengaruhi pembacaan. Nah, stray light ini bisa sangat mengganggu kalau absorbansinya itu tinggi, ya. Karena kan tadi yang masuk ke detektor tadi sedikit ya, sisa dari, nah ini ya, kalau absorbansinya tinggi, ini yang masuk ke detektor P-nya kan hanya sedikit. Nah, kalau ada stray light, bayangkan kalau stray light-nya lebih besar dari P ini. Nah, pasti kan akan sangat mengganggu dari pembacaan absorbansi. Begitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan bisa terkait dengan instrumentasi, bisa terkait dengan penggunaan spektrofotometer. Ya, ini saya tulisnya kesalahan dalam penggunaan spektrofotometer ya. Tapi ini berarti teman-teman harus perhatikan supaya tidak salah harus bagaimana. Nah, besok kalau saya tanya kebalikannya bisa ya. Berarti yang harus diperhatikan apa? Nah, ini panjang gelombang maksimum, bandwidth tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Ya, jangan menggunakan absorbansi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Hindari stray light. Nah, contohnya seperti itu gitu ya. Oke. Nah, kadang-kadang kan kalau protes mahasiswa itu kan macam-macam ya. Soal ujian tidak ada di slide. Ya kan, kalau mau lengkap ya di buku. Kalau slide-nya lengkap, nanti kalian bosen protes lagi nanti mahasiswanya. Terlalu membosankan, dosen hanya membaca dari slide. Nah, susah juga. Jadi intinya, teman-teman silakan nanti bisa mempelajari ya selain dari slide. Ya kalau sudah memperhatikan kuliah ya insya Allah bisa gitu ya. Tapi saya tidak hafalan ya kalau ujian, tapi eh, pemahaman gitu. Oke, untuk slide-nya ini nanti langsung saya upload di Elok supaya teman-teman bisa belajar nggak mepet-mepet di ujian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu.